Laksamana Yan melihat bahwa Feng Tianxing telah mengambil keputusan, jadi dia hanya bisa menghela nafas. Tidak ada cara untuk melakukan ini. Saya pikir Anda harus mengerti apa yang saya maksud. Saya benar-benar tidak punya ide buruk untuk Anda. Nah, jika Anda butuh sesuatu, beritahu kami, dan kita semua berkumpul. Selalu puas. Permintaan Anda. Feng Tianxing berterima kasih padanya lagi, dan hanya itu. Sebenarnya, meskipun iblis di kota utama penuh dengan asap dan memandang rendah orang, Laksamana Yan, jika Anda memiliki cara untuk mendapatkan tentara dari mereka, Anda harus menemukan cara untuk mendapatkannya kembali. Selama mereka benar disiplin, mereka benar-benar tentara yang hebat. Aku hanya perlu mengajarimu satu cara untuk mendisiplinkan mereka. Kesombongan di hati mereka adalah kunci untuk mengendalikan mereka. Aku tidak perlu mengajarimu cara melakukannya. Kamu harus memikirkan cara mendapatkan beberapa peluang untuk merekrut dari penguasa kota di kota utama. Bahkan jika itu adalah 2 atau 3 setan, perjalanan ini bermanfaat. Meskipun kata-kata Feng Tianxing saat ini agak dibesar-besarkan, tetapi efek sebenarnya memang demikian. Setan di kota utama memiliki kekuatan yang lebih kuat, dan mereka memiliki dorongan untuk tidak membiarkan mereka lebih rendah dari yang lain. Semua ini ditakdirkan untuk membuat mereka lebih rajin atas dasar keunggulan mereka. Dan ini hampir menentukan peningkatan mereka. Terutama di lingkungan umum saat ini. Melawan kehampaan dapat langsung meningkatkan kemampuan mereka. Dia kemampuan tempur mereka. Setan-setan ini hanya membutuhkan sedikit pelatihan untuk menjadi luar biasa. Laksamana Yan berpikir sejenak, tapi masih menghela nafas. Tapi bagaimana saya bisa mengatakan ini? Feng Tianxing memutar matanya, menarik Laksamana Yan dan berkata, aku punya metode di sini. Kamu pergi dan coba. Setelah selesai berbicara, Laksamana Yan tampak bingung. Apakah kamu bisa melakukan ini? Feng Tianxing buru-buru mendesak. Cepatlah, jika kamu terlambat, kamu mungkin akan direnggut oleh orang lain. Ingat, kali ini jangan terlalu agresif. Hati-hati, kamu mencoba untuk menyenangkan tuan kota sekarang. Dan setan yang kamu dapatkan akan menjadi hebat di masa depan. Bisa membantu penolong Anda yang baik melawan kehampaan. Kalimat ini langsung menggerakkan Laksamana Yan. Masalah terbesar dalam menghadapi fight hari ini bukanlah iblis tingkat tinggi. Setan sebenarnya tidak kekurangan setan yang bisa memerintah, dan tidak ada kekurangan setan pemberani di bagian bawah. Apa yang kurang dari mereka adalah tingkat menengah, yang dapat menyampaikan perintah dan penaklukan umum iblis yang pandai bertarung dan menjaga kedisiplinan tim. Budidaya setan di daerah ini selalu lalai. Ketika Laksamana Yan mendengar usulan ini, dia memikirkan berapa banyak setan yang ada di sekitarnya, dan segera bangkit. Terima kasih, Laksamana Feng, atas pengingatmu. Aku akan segera pergi. Setelah berbicara, Laksamana Yan pergi. Tapi dia tidak tahu bahwa dalam rencana Feng Tianxing, dia telah menjadi mata rantai lain. Hubungan antara iblis dan iblis, terutama Laksamana dan Laksamana, sangat halus. Selain itu, jarak antara kedua belah pihak terlalu jauh. Jika Anda ingin saling membantu, Anda harus menunggu banyak waktu. Sekarang kita harus menambahkan penguasa kota lain dari kota utama, dan keberadaannya telah semakin mengganggu hubungan antara Laksamana dan Laksamana. Siapapun yang menjadi Laksamana yang dipercaya oleh penguasa kota utama lebih awal akan bisa mendapatkan lebih banyak dari keuntungan yang terbatas. Perkuat dirimu. Itu masih kalimat yang sama. Jika Anda mengambil 1% barang dari penguasa kota di kota utama, itu adalah perjalanan yang berharga. Sehari berlalu seperti ini, dan di malam hari, Laksamana Yan kembali ke Feng Tianxing dengan 3 setan. Ketiga iblis ini adalah bawahannya dari penguasa kota di kota utama. Mereka diambil langsung dari tentara iblis yang ada di kota utama, yang jauh lebih mudah daripada perekrutan Feng Tianxing. Dan misi mereka adalah membantu Laksamana Yan mengatasi kehampaan. Ini sangat mengurangi tekanan yang harus dihadapi Laksamana Yan. Lagi pula, keduanya adalah iblis pada tahap awal penghancuran kondisi tubuh. Di antara iblis, mereka dianggap abadi. Terima kasih, Laksamana Feng, atas petunjuk Anda. Saya akan kembali dan mencoba mengusir kehampaan. Lalu saya akan berbicara dengan Laksamana Feng tentang masa lalu. Setelah berbicara, Laksamana Yan berbalik dan pergi. Adapun diam-diam merayu setan lain, dia tidak menyebutkannya sama sekali. Tapi Feng Tianxing sangat jelas bahwa aliansi antara para Laksamana hanyalah masalah waktu. Jika dia ingin lebih banyak Laksamana membentuk aliansi lain harus dikesampingkan untuk sementara waktu. Tidaklah buruk untuk mencoba memperlambat kecepatan aliansi mereka. Setidaknya dalam integrasi masa depan, saya dapat memiliki suara yang lebih besar. Hanya saja selama hari ini, Feng Tianxing tidak merekrut setan apapun. Sebaliknya, ada cukup banyak setan yang menonton pertunjukan, berbicara di luar, dan beberapa setan bahkan membuat ejekan. Tidak sedikit orang yang menonton pertunjukan tersebut. Adegan ini bahkan membuat khawatir penguasa kota di kota utama. Sebagai Laksamana pertama yang menundukkan kepalanya pada dirinya sendiri, dia membujuk Laksamana Yan yang menyinggung perasaannya untuk datang dan meminta maaf,
dan menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan aliansi. Semua ini disebabkan oleh Feng Tianxing. Jika apa yang saya bawakan bukan keuntungan, tapi ejekan yang mirip dengan situasi saat ini, penguasa kota akan merasa sedikit menyesal. Dia diam-diam mengirim seseorang untuk menghubungi Feng Tianxing, ingin mengubah metodenya, dan bahkan menawarkan untuk memberi Feng Tianxing 5.000 tentara iblis sebagai kompensasi. Tapi Feng Tianxing menolak. Penolakan itu langsung. Karena pertunjukan ini baru saja dimulai, setan yang bisa dibawa pergi pasti tidak sebanding dengan 5.000 setan saat ini. Menolak proposal penguasa kota, Feng Tianxing kembali ke tempat perekrutan keesokan paginya. Hari ini berbeda dari kemarin, begitu tuannya yang sah muncul, banyak iblis berkumpul untuk menonton pertunjukan. Siapa namamu, Demon Rache? Aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Berapa gaji untuk merekrut tentara? Hahaha, jangan sebutkan gajinya. Lihat pria dengan lengan dan kaki ramping ini. Bisakah kamu mengalahkan binatang buas? Dia juga berurusan dengan Void. Aku khawatir kamu tidak menyombongkan diri. Jangan ribut. Tuan kota secara pribadi memberikan hak untuk merekrut tentara. Jika kamu mengkritiknya, tuan kota tidak akan puas saat itu, dan kita semua akan menderita. Feng Tianxing diam-diam mendengarkan ejekan dari kelompok iblis di depannya, dan bahkan mengeluarkan kipasnya di waktu luangnya, terlihat santai. Sikap seperti itu membuat para penonton semakin penasaran. Hampir menunjuk ke hidungnya dan memaki, kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Saya khawatir iblis ini bukan orang bodoh. Tapi setan yang datang ke depan untuk bertanya, membuat setan-setan ini mengubah pandangan mereka. Pemikiran Feng Tianxing jelas, dan dia tidak terlihat seperti seseorang dengan masalah otak. Dia acuh tak acuh terhadap penghinaan seperti itu, yang segera membuat setan yang hadir penasaran, dan semakin banyak orang menonton pertunjukan, dan bahkan kemudian setan terbang ke udara, menunggu untuk melihat trik apa yang dimainkan Feng Tianxing. Feng Tianxing mengamati sekeliling dengan diam-diam, dan ada cukup banyak setan yang berkumpul saat ini. Ada sekitar 10.000 setan. Angka ini tidak terlihat bagus sekarang, tetapi jangan lupa bahwa ini adalah iblis yang lengkap. Selama Feng Tianxing mengolahnya dengan sabar untuk jangka waktu tertentu, setidaknya 30% dapat berhasil menembus ke kondisi tubuh yang rusak,